Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur malam ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil kiamah mendapat syafaatul ujbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setelah kita pulangnya dari majlis ini, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan Allah ampuni segala-galanya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita gugur setelah kita pulang dari majlis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini banyak juga yang dari jauh, dari Kelurahan Kencana ada, dari Kayu Manis juga ada, alhamdulillah. Semuanya dari RT 3, RT dan Pebuaran Kandang juga ada nih, alhamdulillah. Jamaah kita mudah-mudahan dengan langkah kaki yang diniatkan untuk menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini masih ada dikit lagi bulan Rajab. Malam ini masih ada bulan Rajab. Kemarin kita Rebo kemarin dibuka tentang fadilah sholat berjamaah. Malam ini tentang yaitu riwayat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin yang diwajibkan, yang berwaktu. Jadi bulan Rajab itu Rasulullah dalam riwayatnya yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan oleh Allah sehingga mendapat kewajiban salat 5 waktu. Di sini kata Allah, sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin. Jadi kalau kita merasa orang Islam, merasa muslim, maka jangan tinggalkan sholat. Karena yang pertama nanti akan ditanya oleh Allah, yaitu di dalam kubur, sholat dulu, sholat yang wajib dulu. Maka di sini kalau kita mengaku di sini sholat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Apa arti kewajiban yang berwaktu? Itu subuh, Johor, asar, maghrib, isya. Udah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pekerjaan kewajiban kita 5 waktu sehari semalam sampai isya yang terakhir. Makanya kalau habis sholat isya tutup dengan ba'diyah dan tutup dengan witir.
Jadi untuknya dengan witir apa? Menyempurnakan sholat kita yang dari subuh sampai isya itu kita sempurnakan dengan sholat witir minimal 1 rakaat. Usolli sunatan witir rakaatan 3 atau 1. Kalau romannya waktunya kita lagi enak badan mah waktu luas ya witir 3 dah. Bagaimana witir 3? Mau di sekaligus ya boleh, pahalanya mengurang. Tapi kalau 2 1 pahalanya gede. Jadi untuk apa? Witir itu untuk menyempurnakan sholat kita yang dari subuh sampai isya. Misalnya nggak sempat habis badiah, ya kita nanti pas mau tidur witirnya. Kenapa? Karena sholat witir mah itu termasuk untuk menyempurnakan penutup daripada sholat kita dari mulai subuh sampai isya. Yang tinggalkan tuh. Jadi nilainya sholat witir itu nilai sholat malam udah. Sholat tahajud termasuk sholat malam. Tujuannya apa? Kita niatkan ya mudah. Kalau kita nanti kesiangan untuk tahajud, nah maka kita udah witir. Seandainya kita misalnya bangunnya 10 menit lagi wajan, masih ada sholat di situ. Kerjakan sholat sunat tahajud atau sholat sunat taubat. Jangan witir lagi, walaupun tadi witirnya 1. Jadi tidak ada witir setelah witir. Ya, jadi ini itu untuk menyempurnakan sholat kita yang dikewajibkan oleh Allah 5 waktu. Jangan tinggalkan rawatibnya, qobliyah badiahnya, witirnya tutup dengan sempurna. Maka di sini Allah menentukan yaitu kewajiban yang berwaktu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu. Ini kan kita kalau gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar baru ajan, lagi sibuk banget ini dagang, lagi banyak beli, gitu. Tanggung ini, habis dari sawah kotor, tada. Itu makanya dilalaikan. Akhirnya sampai orang yang dilalaikan oleh harta dan anak sampai tidak mengerjakan sholat, sampai meninggalkan sholat. Kenapa sih sholat itu dianggapnya ringan? Padahal dosanya itu orang yang berzina, dosanya, dan orang yang membunuh, orang yang mabuk, orang yang di situ tukang judi, perampok dan pemakan riba, itu sama juga dia meninggalkan sholat 1 waktu, dosanya sama juga dia berzina. Berat sebetulnya dosanya, cuma dietengin sama orang Islam. Jadi yang merusak orang Islam itu adalah orang-orang Islam juga. Kadang-kadang orang-orang Islam yang dari kecil kayak kita nih, Islam keturunan ya, masa bodoh sembahyang asal-asal sholat doang. Tapi sekarang ini di Amerika itu berapa ribu manusia yang tadinya benci dengan Islam karena masuk Islam. Alhamdulillah. Nah kita nih harus kuat sekarang. Makanya di bulan Rajab ini, yaitu karena ada riwayatnya, Rajab itu Rajab Rasulullah diangkat oleh Allah untuk apa? Dipanggil untuk mengasih kewajiban buat umatnya. Makanya berat dosanya. Orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mabok, orang yang mencuri, orang yang merampok, itu dosanya sama juga dia yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Makanya kata Nabi, kata Allah di sini lebih firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jangan dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah, yaitu sholat. Dan siapa yang berbuat begitu, maka merekalah yang rugi. Maka di situ Allah menurunkan ya dalam surat wal asri, demi masa, demi waktu. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan sholat. Makanya ruginya manusia yang kejarnya cuma dunia terus saya dikumpulin duit sampai lupa sama sholat. Makanya termasuk manusia yang paling ruginya. Karena apa? Bulan ini bulan Rajab, yaitu karena fadilah tentang sholat. Ayo banyak di mana kami memperingati Isra Mi'raj, neranginnya dia sholat. minimal nih. Sekarang saya tentang di bulan Rajab. Ini di sini Rasulullah perjalanan waktu Isra Mi'raj. Rasulullah waktu Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ada seorang wanita di sini, di dalam neraka ada berbagai golongan wanita yang disiksa.
Rasulullah waktu perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah ada beberapa, kan di sini Rasul lihatkan. Jadi di sini nanti yang paling banyak di neraka itu adalah perempuan, wanita. Makanya Rasulullah diperlihatkan Allah. Rasulullah waktu perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah yaitu melihat ada beberapa golongan wanita yang sedang disiksa. Masya Allah. Laki nggak ada ya di sini, wanita doang nih di dalam keterangannya nih. Yang pertama ada seorang wanita yang digantung rambutnya, sedang otak kepalanya berdiri. Wow, Rasulullah kan ngeri. Makanya Rasulullah nggak pengen pisan umatnya masuk neraka. Makanya doa Rasulullah sekarang nih, ya Allah, ya daripada umatku yang masuk neraka lebih baik aku. Makanya ditangguhkan sama Rasulullah. Cuma kitanya nggak banyak terima kasih ya. Nggak banyak terima kasih sama Rasulullah. Padahal Rasulullah tiap hari mohon ampun buat umatnya. Ini Rasulullah diperlihatkan waktu Isra Mi'raj ada seorang wanita yang digantung rambutnya, di rambutnya dikual-kual digantung itu. Terus di sini sedangkan otak kepalanya berdiri, ngegulak. Akhirnya Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, dosa apakah wanita itu?" Kata Rasulullah ini, sehingga sampai digantung rambutnya mendidih otaknya. Nah, ini buat peringatan ya, kita di rumah buat istri kita dan buat anak-anak kita yang perempuan. Kata Jibril apa? Itu wanita waktu di dunianya, seorang wanita yang tidak menutupi rambutnya di hadapan laki-laki bukan muhrimnya, dan dia selalu membuka auratnya kemana-mana. Udah dia ibaratnya memperlihatkan mejeng rambutnya. Jadi nggak menutupi auratnya, rambutnya dengan jilbab. Makanya nanti di neraka itu wanita digantung rambutnya tuh sampai mendidih. Makanya di sini ada keterangan lain, seorang wanita yang masih membuka auratnya, rambutnya masih terbuka, pahanya betisnya masih kelihatan, itu dalam keterangan yang pernah saya baca, malah dia perbuatan amal-amal yang baiknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat apa-apa salatnya, puasanya, orang yang masih membuka aurat, perempuan yang belum bisa menutupi rambutnya, salatnya, puasanya bukan ditolak karena dosanya lebih banyak lagi daripada amal dia yang dikerjakan waktu salat dan puasa. Jadi habis. Itu makanya di sini ada keterangan ada yang ditolak malahan. Perempuan yang masih membuka auratnya, perempuan yang masih membuka rambutnya, maka ibadah baiknya walaupun dia tua ngaji, ibadah tahajud nggak pernah tinggal, duhanya yang wajibnya, kalau dia belum bisa menutupi rambutnya, maka di sini dalam keterangan saya baca perempuan tersebut termasuk dikatakan sia-sia, tidak diberi amal pahala yang baik. Karena dia dosanya setiap detik. Kalau dia masih buka mah gitu. Jadi akibat di sini rambutnya digantung, kepala yang berdiri, akibat perempuan yang tidak membuka auratnya, kata Jibril. Akhirnya Rasulullah menangis. Ya Allah, sampai begitu amat ini ya siksa perempuan cuma gara-gara nutupin auratnya, rambutnya. Yang kedua, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka ada wanita yang makan badannya sendiri. Ada perempuan yang makan badannya sendiri. Bingung perempuan ini, kenapa ini orang perempuan kok? Akhirnya Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, dosa apakah itu perempuan makan badannya sendiri?" Masya Allah. Lalu Jibril menjawab, itu seorang wanita waktu di dunianya yang suka di sini, yang suka karena dosa dia suka berhias, dia dandan bukan buat lakinya tapi buat orang lain. Kalau kondangan itu lipstick mau bedak yang mahal-mahal dipakai semua. Pasti dia di rumah dia tidak ada niat dandan itu untuk suaminya. Makanya di dalam neraka diperlihatkan oleh Allah, dia sampai bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, itu dosa apa perempuan semacam itu?"
Kata Jibril, dia waktu di dunianya dia suka dandan berhias untuk dilihat laki-laki lain, bukan untuk lihat untuk kesenangan suaminya. Dan dia suka menghibah, membicarakan aib orang lain. Nah nanti tuh ini kalau nggak percaya ini kan hadis ya, ini mah keterangan yang di sini ada di kitabnya. Jadi ada yang percaya dan kagak. Wah, kau yang penting kau mah sholat, kata perempuan yang denger nih. Ya, aku yang penting sholat, puasa kau bertinggal. Tapi kalau masih membuka aurat, masih memperlihatkan rambutnya kepada laki-laki lain, maka amal ibadahnya yang sholatnya, puasanya yang nggak begitu banyak pahalanya, habis dengan dosa yang dia lakukan, yaitu membuka auratnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi perempuan yang makan badannya sendiri itu karena dosa dia suka berhias untuk dilihat laki-laki lain, dan dia suka menghibah, suka ngomongin orang, yaitu menghibah, membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Yang kedua, ini saya terima dah. Yang ketiga, Rasulullah diperlihatkan lagi dalam neraka. Ada seorang wanita yang memotong badannya sendiri dari gunting dari neraka. Kalau gunting dari neraka, ya, boleh bayangkan ya. Kalau gunting dari neraka, besi ditaruh di api, ya, kan panas tuh. Walasnya jangan kenapa diguntingkan ya, dicolekkan doang anjrit. Ya dicolekkan udah. Jangankan besi yang panas sampai marong, rokok kita colekkan ke badan kita. Aduh ada apa lagi sampai 1 menit bang, nggak sampai ini pada tentik langsung ngantri orang ya. Ini mah Rasulullah diperlihatkan di dalam neraka ada wanita yang memotong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, itu dosa apa itu perempuan menggunting badannya sendiri dari, dengan guntingnya dari neraka, bukan dari dunia. Kalau dia enggak panas. Ini kalau di neraka kan dipegangnya melepuh. Ya Masya Allah, bagaimana itu? Itu akhirnya kata Jibril, wanita itu, kata Jibril itu, dosa wanita itu waktu di dunianya, waktu dia masih hidupnya, ya, dia suka memamerkan dirinya. Juga memamerkan, dandan cakep, iya kan, diposting, kadang mau posting, kadang mau diposting, dipoto sama dia sendiri, dimasukkan ke Facebook, di grup, dilihat tuh sama laki-laki, oh siapa tahu dah sedunia tuh. Jadi ada dosa yang tidak terasa, dia lagi tidur dapat dosa, dia lagi buang air dapat dosa, dia lagi sengaji dapat dosa. Perempuan itu ada dosa, perempuan yang tidak terasa, lagi ngaji dikirimin, ada dosanya. Ngapa dosanya? Karena dia pernah memposting badannya, memperhias badannya, memposting di Facebook itu dengan misalnya nggak pakai kurungan, nggak pakai jilbab, dia posting, dia foto, dia kirimkan ke dia Facebook, dilihat sama laki-laki lain, terus matanya diiniin, pipinya dimerah-merahin, bibirnya, wah cantik dah, misalnya gitu. Apalagi apa kelihatan ini nih, belah dadanya, udah. Terus kalau belum itu dihapus, terus dosa gitu. Makanya hati-hati ya. Ini yang ketiga, wanita yang memotong badannya sendiri, yaitu kata Jibril, itu wanita yang suka memamerkan dirinya dan berhiasnya. Berhias bukan untuk suaminya, tapi untuk dilihat oleh orang-orang lain, laki-laki lain. Nauzubillah, mudah-mudahan kita enggak nih. Mudah-mudahan keluarga kita kagak. Dan yang keempat, Rasulullah diperlihatkan lagi dalam perjalanan Isra Mi'raj, ada wanita yang diikat kakinya. Kakinya diikat ama itu apa? Bukan sama tambang, ama rantai neraka. Kalau rantai neraka ya. Bayangin dah kalau besi ditaruh ke api, kan marong tuh, diikatkan ke kakinya, ya. Itu diikatkan, udah baru diikatkan loh, disisa. Tuh, yang keempat, ada wanita, Rasulullah melihat di dalam neraka ada wanita diikat kakinya dan tangannya dan dibelit oleh ular kalajengking yang berbisa. Udah diikat tangan kakinya,
Dilibet sama itu, dicocok sama itu apa sebutnya? Kalau ular berdudak tuh, ular kobra, disedot langsung mendidih apa badannya, langsung angus di situ sama kalajengking yang sangat itu. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, dosa apa lagi itu wanita sehingga siksaannya sangat dahsyat? Kata Jibril, itu dosa wanita apabila dia keluar rumah tidak seizin suaminya. Tuh, ya, perempuan bilangin. Tadi gua ngaji nih, ada wanita yang diikat kakinya diikat kakinya di sini, terus diribet badannya sama ular dan kalajengking. Itu akibat dosa apa ya Jibril? Itu dosa perempuan yang keluar rumah tidak izin kepada suaminya. Wabironya tadi dong. Ini bini gua kemana ini? Nggak bilang lagi. Gua pengen ngopi, mana belum kopi nih. Masya Allah. Jadinya perempuan yang keluar rumah walaupun ke rumah orang tuanya tetap harus izin. Kita lah sebagainya, tapi kita juga sebagai lelaki jangan mentang-mentang perempuan harus taat banget sama kita, jangan semua maunya. Tetap dosanya mantap kita juga nibannya. Jadi kita harus saling saling pengertian gitu. Jangan sampai istri kita lagi capek disuruh duduk kopi, misalnya istri kita capek habis dari mana, misalnya habis gawe atau habis nyuci, kita tahu tuh bini kita habis capek begawe, kita suruh, dia kan nolak, dosa. Akhirnya kita harus tahu istri kita lagi ngapain gitu. Cuci piring juga begitu, cuci piring kalau bini kita capek nih, jangan capek disuruh, cuciin aja udah gitu. Karena ikhlas sama ikhlas tidak menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangankan perempuan mah keluarnya cuma arisan, keluarnya kondangan, nggak bilang markenya, keluar ke rumah orang tua juga tetap perempuan istri itu harus izin kepada suami. Ini keluar tanpa izin, maka nanti di dalam neraka itu dibelit, di kaki tangannya diikat, dibelit oleh ular dan kalajengking. Masya Allah, udah baru diikat, digerogotin sama ular. Jangan ular teh yang itu dibilang jari. Makanya ada riwayat itu Rasulullah, ada seorang solehah dan seorang soleh, seorang suami yang soleh, dia mau berjihad. Istriku, kalau aku mau berjihad, kalau aku belum pulang jangan keluar rumah dulu ya. Karena itu mah istrinya taat, istri yang solehah. Akhirnya pas baru berangkat pisan, suaminya baru berangkat jihad, maka istrinya datang tamu tuh utusan berdua hari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada apa ya? Ini saya disuruh datang kemari, orang tua ibu lagi sakit. Apa kata istri yang solehah itu? Solehah, Pak, maaf ya, ini bukan saya nggak mau lihat emak saya, bukan saya nggak mau lihat bapak saya. Kata suami saya, kalau dia belum pulang, saya dikasih keluar rumah. Berangkat pulang dah tuh ceritanya utusan. Pas besoknya datang lagi yang kedua, Assalamualaikum. Ada apa ya Pak? Ini saya ada amanat suruh datang kemari ngebilangin ibu, orang tua ibu udah sakit keras, udah ngap-ngapan, udah koma. Kalau kan zaman sekarang mah, zaman dulu mah ngap-ngapan dia, cartul maut. Maaf ya Pak, amanat salam, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh biar sehat. Saya belum bisa melihat orang tua saya karena kata suami saya sebelum dia pulang saya nggak boleh keluar rumah. Kesel kan, pulang lagi. Yang ketiga datang lagi, Assalamualaikum Bu, ini mah terakhir kali. Orang tua ibu udah meninggal, sekarang lagi dimandiin. Kalau ibu mau lihat yang terakhir kali, silakan lah Bu. Kalau ibu emang sayang sama orang tua saya, sayang Pak sama orang tua saya, mudah-mudahan orang tua saya diampuni oleh Allah, mati dalam husnul khotimah. Salam ya. Sebab kata laki saya, kalau laki saya belum pulang saya nggak boleh keluar rumah. Akhirnya kesal utusan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah 3 kali ada seorang wanita, emaknya dari sakit sampai sakit keras sampai meninggal. Ini perempuan nggak mau lihat. Rasulullah bertanya, emang kenapa?
katanya kalau suaminya belum pulang, suaminya mesen, kalau suaminya pergi jihad, kalau dia belum pulang nggak boleh keluar rumah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum, bukannya ngomelin. Rasulullah tersenyum, kata Rasulullah, orang tua tersebut diampuni dosa-dosanya, dia termasuk mati dalam husnul khotimah karena gara-gara anak perempuannya taat pada suaminya. Oh, gara-gara anak perempuan taat pada suaminya, kita masuk surga, Pak. Masuk surga kita, masuk mati dalam husnul khotimah. Perempuan taat pada suaminya sampai sebegitunya. Jadi Rasulullah marah pas ngadu. Oh iya juga, makanya ya gitulah. Kita punya seorang anak perempuan harus taat. Dan kita juga walaupun istri harus taat, kita harus tahu ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita juga ya. Walaupun kita harus istri kita harus taat, kita juga harus saling pengertian. Jangan sampai istri kita masuk neraka, kita juga masuk neraka gara-gara kurang bisa bilangin gitu. Makanya kewajiban kita mah cuma memerintahkan istri kita sebagai kewajiban. Makanya kewajiban istri sampai di situ. Sampai Rasulullah nggak marah. Oh, perempuan itu, orang tua itu diampuni dosanya, dia masuk surga gara-gara anak perempuannya taat pada suaminya. Nggak lihat perempuan itu emaknya meninggal, nggak ngelongok dia enggak. Biarin, apa kata orang yang nggak tahu mah, dasar tuh anak durhaka gitu katanya. Tawan emaknya dari sakit apa ya, sakit keras sampai meninggal, nggak ngeliat juga. Padahal dia mah taat. Apa kata suami, jangan keluar rumah dulu ya sebelum saya pulang. Tuh, mah. Dikit lagi yang kelima. Yang kelima, Jibril nih diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka itu ada seorang wanita, yaitu di sini yang kelima ada seorang wanita yang wajahnya hitam. Wajahnya hitam, wajah hitam yang udah nggak ada cahaya bisa diperlihatkan, dan dia makan utusnya sendiri. Pulang nih perutnya, lagi dimakan itu utusnya. Sudah banget ya. Percaya nggak sih dia? Ini percaya ini? Kudu percaya ini perjalanan Nabi waktu Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah waktu Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah ada seorang wanita yaitu berwajahnya hitam dan dia lagi makanin utusnya. Dimakanin dewekan. Kan gila namanya. Ya. Itu kenapa? Ya Rasulullah bingung. Ya. Rasulullah bingung, ada apa ini perempuan? Dosa apa sih? Ya udah wajahnya hitam, utusnya dimakanin sendiri. Akhirnya nanya lagi ya Jibril, itu dosa apa itu perempuan udah wajahnya hitam bekas kebakar, udah angus, utusnya udah pada keluar dimakanin. Akhirnya kata Jibril, ya Muhammad, itu dosa seorang wanita yang dia mampu sholat, nggak sholat. Kan banyak, ada nggak wanita yang nggak sholat? Perempuan, ada ya? Itu perempuan ada mampu sholat, kagak sholat. Makanya di situ wajahnya hitam udah dibakar. Terus, tapi dia tidak sholat, dia mampu puasa bulan puasa. Alasannya menwe itu perempuan. Dia percaya kita, perempuan. Ya, kalau ente bilang men bulan puasa ya percaya. Kan gitu. Kalau perempuan mah bohong bisa aja dah. Bisa nggak puasa apa? Lagi halangan. Percaya kita, padahal memang nggak kuat. Nggak biasa puasa perempuan. Di sini perempuan yang makan badannya wajahnya hitam dan makan utusnya sendiri, itu akibat kata Jibril, akibat dosa perempuan itu dia mampu sholat, dia tidak sholat, dia mampu puasa, dia tidak puasa, dan dia tidak pernah mandi junub. Oh, jadi perempuan itu nanti tuh perempuan yang habis bertubuh dengan suaminya kagak mandi junub. Dianggap biasa aja, orang nggak pernah ngaji. Orang nggak pernah ngaji dia mah, biasa aja dia mah, nggak apa-apa gua mau mandi, jadi biasa aja gitu. Makanya ajarin bini kita. Terus mandi mah mandi, cuma nggak niat. Mandi juga habis itu mandi basah ada ceritanya, niatnya nggak bisa, bacaannya nggak bisa, niatnya nggak bisa. Akhirnya di sini nanti di dalam neraka yaitu makan utusnya sendiri gara-gara dia yaitu mampu sholat nggak sholat, mampu puasa nggak puasa, terus dia makanin utusnya sendiri dan dia tidak pernah mandi junub. Mandi mah mandi,
Akhirnya mandi, air yang di bak itu, yang di bak adanya satu bak disiramkan sama dia, airnya itu airnya netes ke situ lagi, nggak sah airnya, belum terbasuh semua, udah termasuk air mustamal, air yang bersih, suci tidak mensucikan, airnya dia mandi junubnya nggak sah, makanya ajarin. Jadi lebih bagusnya mah kalau mandi junub itu keran dibuka pras. Jangan air di bak itu, karena bak itu pas kita ini nyemprot ke situ. Airnya nggak sah, mandinya tidak sah, mandi junubnya. Kalau mandi junubnya nggak sah, maka sholatnya pun nggak sah. Kalau mandi junubnya nggak sah, maka wudhunya nggak sah dan sholatnya nggak sah, akhirnya nggak diterima. Tuh ibadahnya gara-gara mandi junub nggak sah. Karena apa? Airnya metrik ke tempat itu lagi. Makanya harus jauh-jauh. Kalau udah terbasuh semua mah silakan. Kalau udah terbasuh semua itu badan kita dengan air yang suci, air yang langsung dari keran atau kita jauhkan, itu baru boleh silakan. Makanya walaupun itu bak, takutnya bekas kita mandi menciri ke situ lagi takutnya ya. Jadi jangan sampai ini mandi junub tapi mandi junubnya nggak sah gara-gara airnya menciri ke tempat ya ke bak itu juga tuh. Dan ada lagi juga pernah saya banyak saya lihat itu orang air wudhu dari keran ditadangin ke bak atau ke ember. Itu air wudhu pas besok dia atau kapan besoknya atau tadinya apa sorenya siangnya dia buang air besar atau buang air kecil, ceboknya bekas air wudhu nggak sah. Akhirnya gara-gara ceboknya itu beristinjanya dengan air bekas wudhu, maka wudhunya nggak sah, sholatnya pun nggak sah gara-gara itu air. Makanya kalau di bawah keran mah jangan ditaruhin apa-apa dah. Takutnya tamu kita nggak tahu pas dia numpang kencing airnya air mustamal, itu air yang nggak sah, air yang suci tidak mensucikan. Makanya kalau di bawah keran mah jangan ditaruhin air, takutnya istri kita nggak tahu itu air bekas ambil wudhu dipakai buat hanya buat istinja, pakai cebok kencing, pakai cebok berak, nggak sah. Gara-gara itu asep cebok istinjanya nggak sah, maka wudhunya nggak sah dan sholatnya pun nggak sah. Akhirnya pas di dalam kubur, pas ditanya sholat saya mana, akhirnya digulungkan sama malaikat, dilemparkan tuh kasih sholat tuh, nggak hati-hati. Makanya kalau udah sholat hati-hati, dari air wudhu, dari air cebok juga harus hati-hati. Dan istinja pun harus hati-hati, kencing kita nih. Makanya di kencing itu dipegang nih, dipencet di bawah leher kita nih. Di bawah ini pengeluaran kita biar keluar semua. Kalau nggak keluar semua takutnya pas kita diri keluar di lewat batang belum sampai keluar masih ada di batang, pas kita lagi sholat keluar sedikit nggak sah lagi dah gitu. Makanya sholat ini bukan cuma asal sholat doang, harus tahu ilmunya. Jadi harus tahu ilmunya, takut hati-hati gitu. Makanya seperti itu. Makanya di sini sampai ke yang kelima, Rasulullah itu diperlihatkan di dalam neraka ada perempuan yang hitam legam, udah bekas angus mukanya, perutnya perutnya ngebrula tuh, udah keluar semua isi perutnya, dimakanin. Itu gara-gara perempuan itu mampu sholat dia nggak sholat, mampu puasa dia nggak puasa, dan dia nggak pernah mandi junub. Naudzubillah, ilmu jalik. Mudah-mudahan keluarga kita dihindari oleh yang tadi saya bacakan itu. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk golongan orang-orang yang berhati-hati dalam beribadah, orang-orang yang berhati-hati dalam sholat. Hati-hati sholat mah, wudhu juga jangan buru-buru. Makanya kalau wudhu buru-buru itu yang nggak sempurna. Makanya buru-buru harus tahu yang wajibnya. Muka yang wajib harus hati-hati, tangan yang wajib harus hati kanan kirinya, terus embun-embunan, kepala harus hati-hati, harus benar terusap. Yang terus kaki itu sunahnya kalau kaki kanan itu tangan kiri yang megang, yang membasuh. Disunahkan oleh Rasulullah kalau kita membasuh kaki kanan itu tangan kiri yang bekerja. Kalau kita membasuh kaki kiri, tangan kanan yang bekerja. Ini mah kadang-kadang kan dipegang bisa itu pas membasuh kaki, tiba dicolek-colek ke air. Ini atau sela-sela aja.
nggak dibasuh. Makanya hati-hati. Jadi orang-orang yang wudunya tidak sempurna, wudunya asal-asalan, maka sholatnya pun nanti akan kurang sempurna. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini bukan saya lagi ngajarin ini mah lagi ngingetin kita bareng-bareng ya. Bukan saya nguruin, saya bukan sok pintar, bukan. Saya orang bodoh. Ini mah saya mah mengingatkan apa yang ada di kitab ini. Jadi perjalanan Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita yaitu biar tahu ya. Jadi biar tahu. Jadi saya nggak niat nguruin, nggak niat ngajarin, ini mengingetin sama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini tidak ada rasa menyinggung ya. Ini mah apa adanya nih. Kalau percaya baca sendiri dah ya. Kalau percaya nih ini menyinggung, ini mah ceramah enggak. Ini ada baca ada sendiri. Boleh saya nukil nih, baca sendiri dah ya. Enggak ada menyinggung bisa. Ini mah kali setelah saya sampaikan, nanti kita berhati-hati dalam ibadah dan berhati-hati kita menasihati anak dan bini kita. Mudah-mudahan kita nanti sekeluarga ngerelon bareng-bareng nih, jemaah pengajian sama keluarganya, bininya dibawa semua menuju dalamnya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan lagi ini menyampaikan, bukan lagi kepintaran. Ini sama-sama mengingatkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.